Jakarta, akhir September 1965. Kota yang tak pernah benar-benar tidur itu mendadak dicekam ketegangan yang tak biasa. Malam-malam yang sebelumnya hanya diramaikan deru kendaraan dan lampu kota, kini menyimpan gelombang peristiwa yang akan mengubah sejarah bangsa. Di tengah bayang-bayang kekuasaan yang saling mencurigai, muncul nama-nama yang kelak menjadi simbol konspirasi dan kekacauan. Salah satu di antaranya adalah Soedisman, seorang tokoh penting di balik layar, anggota Politbiro Partai Komunis Indonesia, yang diam-diam memainkan peran besar dalam drama paling kelam dalam sejarah politik Indonesia. Gerakan 30 September. Soedisman bukan sekadar pejabat partai, ia adalah ideolog, penggerak, sekaligus komunikator ulung di antara elit PKI. Ketika pucuk pimpinan partai terdiam pasca hilangnya DN Aidit, Soedisman maju ke depan, membawa nama partai ke tengah arus badai. Ia bicara lantang, mencoba membela arah gerakan yang telah memicu gejolak nasional. Tapi apakah ia pelaku, korban, atau hanya pion dalam percaturan politik yang jauh lebih besar? Mari kita telusuri jejak Soedisman dari ruang-ruang rapat rahasia hingga ruang sidang pengadilan militer untuk mengungkap bagaimana ia menjadi bagian dari peristiwa yang mengguncang Jakarta, mengguncang Republik, dan mengguncang sejarah. Raden Soedisman Surowisastro, lebih dikenal sebagai Soedisman atau Bung Disman, lahir pada 27 Juli 1920 di Kedung Klinter, Surabaya. Ia berasal dari keluarga priai rendahan. Ayahnya, Raden Surowisastro, adalah pegawai kota Praja dan anggota Partai Indonesia Raya, Parindra, sebuah partai nasionalis di masa kolonial. Sejak kecil, Soedisman telah menyerap semangat nasionalisme dari lingkungan keluarganya. Soedisman mengawali pendidikannya di Hollands Inlandse School, Surabaya, dan lulus pada tahun 1934. Ia kemudian melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, MULO, dan lulus tahun 1939. Ia sempat masuk Algemeen Middelbare School, AMS, Afdeling B, tetapi pendidikan ini terhenti karena penangkapannya oleh Jepang pada tahun 1942. Sejak masa sekolah, Soedisman telah menaruh perhatian besar pada gerakan kebangsaan. Di HIS, ia aktif dalam Mardi Guna dan Vrienden van de Heijs, perkumpulan yang menumbuhkan kesadaran kebangsaan. Di MULO, ia ikut Door Ons voor Ons, oleh kita untuk kita, dan Penjiak Budi Sejati. Saat di AMS, ia menunjukkan keberanian dalam mempertahankan identitas nasional. Ketika seorang guru menyuruhnya melepas peci, Soedisman menolak dengan menyatakan bahwa peci adalah bagian dari pakaian nasional, bukan topi kolonial. Menjelang usia dewasa, Soedisman semakin aktif dalam dunia organisasi. Ia menjadi anggota Persatuan Pemuda Indonesia Surabaya, Perpis, dan mewakili organisasi ini dalam Kongres Pemuda ketiga di Yogyakarta pada 1939. Tahun berikutnya, ia menjadi Wakil Ketua Indonesia Muda, IM, serta Ketua Perkumpulan Seni Laras Drio, tempat ia menciptakan dan menyutradarai berbagai sandiwara dengan pesan kebangsaan. Pada tahun 1940, Soedisman masuk ke Gerakan Rakyat Indonesia, Grindo, dan menjadi Ketua Barisan Pemuda Grindo di Surabaya. Ia juga mulai merambah dunia jurnalistik melalui majalah Tamparan, bersama Tyugito, rekannya di MULO. Tulisan-tulisannya yang tajam mengkritik kolonialisme membuatnya 2 kali dikenai delik pers dan sempat ditahan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, Soedisman bergabung dalam PKI ilegal yang dipimpin Pamuji, membentuk Komite Pemuda Nasional Indonesia, KPNI, sebagai organisasi antifasis. Aktivitasnya membawa Soedisman ke penjara. Pada 28 September 1942, ia ditangkap Jepang dan kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin di Bandung pada awal 1943.
Setelah kemerdekaan, Soedisman dibebaskan pada 16 September 1945. Ia bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat, BKR, di Pasir Kaliki, lalu masuk Pemuda Republik Indonesia, PRI di Surabaya di bawah pimpinan Sumarsono. Kemudian ia menjadi Ketua Pesindo, Organisasi Pemuda Sayap Kiri. Di masa ini, Soedisman tidak hanya dikenal sebagai orator, tetapi juga aktif menulis puisi, menyanyi, dan menari dalam berbagai kegiatan kultural. Soedisman juga menjadi redaktur majalah revolusioner dan sempat bergabung dengan PNI Jawa Timur, meskipun hanya sebentar. Pada tahun 1947, ia masuk Sajap Kiri, Cikal Bakal Front Demokrasi Rakyat (FDR) dan menjadi anggota Dewan Hariannya. Pada Agustus 1948, Soedisman diangkat sebagai anggota Politbiro PKI. Saat agresi militer Belanda kedua dimulai, ia ikut memimpin demonstrasi pelajar dan kemudian terlibat dalam perlawanan gerilya bersama M.H. Lukman. Setelah peristiwa Madiun yang melemahkan PKI, Soedisman berusaha membangun kembali struktur partai. Ia ditangkap Belanda pada 21 Juni 1949 dan dipenjara di Semarang dan Ambarawa selama 9 bulan. Pasca perang, Soedisman terlibat dalam konflik internal mengenai suksesi kepemimpinan PKI ilegal setelah kematian Pamuji. Ia berseteru dengan Subandi Widarta. Konflik ini berujung pada penangkapan dan eksekusi Widarta di Parangtritis oleh Fatkur Hadi dan Sugito, sekutu Soedisman dalam Pesindo. Setelah bebas dari penjara Melaten pada 21 Maret 1950, Soedisman kembali memimpin PKI bersama Aidit, Njoto, dan M.H. Lukman. Ia kembali terpilih menjadi anggota Politbiro dan pada tahun 1955 menjabat sebagai anggota DPR RI mewakili PKI dari Jawa Timur. Soedisman menduduki posisi keempat tertinggi dalam Politbiro PKI pada saat meletusnya Gerakan 30 September G30S. Meskipun tidak terlibat langsung dalam perencanaan atau pelaksanaan aksi, ia menjadi salah satu terdakwa utama setelah kegagalan gerakan tersebut. Menurut beberapa kesaksian, Soedisman termasuk dalam tim pendukung gerakan, tetapi tidak menjadi pengambil keputusan utama. Ketika Aidit melarikan diri, Soedisman mengambil alih kepemimpinan dan mencoba menghidupkan kembali PKI sebagai gerakan bawah tanah. Ia menulis otokritik berjudul "Tegakkan PKI yang Marxis-Leninis untuk memimpin revolusi demokrasi rakyat Indonesia" yang diterbitkan pada September 1966. Pada Desember 1966, Soedisman ditangkap bersama sekretarisnya, Tan Swi Ling. Di tengah bayang-bayang kekacauan pasca G30S 1965, satu persatu pucuk pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) ditangkap atau diburu. Sebagian besar dari mereka, seperti DN Aidit, M.H. Lukman, Njoto, dan Sakirman, telah gugur atau hilang dalam operasi-operasi militer yang digelar pasca peristiwa tersebut. Namun tersisa satu nama penting yang masih hidup, Soedisman. Setengah tahun setelah pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia, PKI, pada bulan September 1966, Soedisman masih hidup dalam pelarian. Ia tahu, partai yang selama ini dibelanya telah hancur lebur. Tapi di tengah puing-puing kekalahan itu, ia masih bergulat dengan satu pikiran besar, bagaimana menyelamatkan dan membenahi PKI. Dalam sebuah dokumen otokritik yang ia tulis atas nama Politbiro PKI, Soedisman mencatat, kekuatan-kekuatan kontra-revolusioner dalam waktu singkat telah berhasil memukul dengan menimbulkan kerusakan-kerusakan berat pada PKI. Ini mengharuskan kita yang masih bisa meneruskan perjuangan revolusioner untuk melakukan kritik dan otokritik sebagai satu-satunya cara yang tepat untuk menemukan kekurangan dan kesalahan, baik di bidang teori, politik, maupun organisasi
lalu memperbaikinya. Namun niat itu tak pernah sampai ke medan perjuangan. Pada 6 Desember 1966, Soedisman ditangkap. Ia dijebloskan ke dalam sel sempit berukuran 2,20 kali 3,60 meter dan menjalani sedikitnya 14 kali pemeriksaan dengan total waktu interogasi yang mencapai 70 jam. Penjara bukan pengalaman baru baginya. Pada masa kolonial, ia sempat dipenjara karena pasal Persdelect, tapi kali ini tuduhan yang diarahkan jauh lebih berat. Harian Angkatan Bersenjata, edisi 6 Juli 1967, menuliskan bahwa ia dituduh mempersiapkan kup Gestapo PKI dan menyusun kembali partai PKI, serta melakukan kegiatan yang merongrong pemulihan keamanan dan ketertiban negara. Di pengadilan Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub, Soedisman tidak berkelit. Ia menyatakan dengan tegas, "Saya sendiri terlibat dalam G30S, tetapi PKI sebagai partai tidak terlibat dalam G30S. Sebagai kader senior, membela partai adalah harga mati." Ini bukan kali pertama Soedisman melakukannya. 3 tahun setelah peristiwa Madiun 1948, ia menulis artikel berjudul 3 Tahun Provokasi Madiun di Harian Bintang Merah, menggunakan nama samaran Mirajadi. Dalam tulisan itu, ia membela PKI dari tuduhan kudeta berdarah, menyebut peristiwa Madiun sebagai rekayasa dan provokasi dari pemerintahan Hatta. Soedisman sempat berharap bisa menggunakan panggung Mahmilub untuk menyampaikan pemikirannya secara terbuka tentang tragedi 1965. Namun harapan itu pupus. Tidak seperti sidang-sidang sebelumnya yang disiarkan langsung oleh RRI, termasuk sidang Dr. Subandrio. Persidangan Soedisman berlangsung tanpa siaran publik. Ia menyesalkan hal ini dalam uraian tanggung jawab yang ditulis kemudian. "Sungguh sayang bahwa sidang-sidang Mahmilub yang mengadili perkara saya ini tidak disiarkan oleh RRI seperti halnya dengan sidang-sidang Mahmilub yang lalu sejak mengadili perkara saudara Dr. Subandrio." Dalam pembelaannya, Soedisman tidak menutup mata terhadap kesalahan partainya sendiri. Ia mengakui bahwa G30S adalah sebuah avanturisme, petualangan politik yang gegabah, yang dilakukan oleh elit partai tanpa mengindahkan struktur dan mekanisme organisasi. Yang paling fatal menurutnya adalah bahwa gerakan itu tidak melibatkan kesadaran dan dukungan massa rakyat yang seharusnya menjadi tulang punggung kekuatan PKI. G30S telah menyebabkan terpencilnya partai dari massa rakyat. Kalau sudah jauh dari massa rakyat yang harusnya jadi pendukung utama PKI, maka habis sudah PKI, tulisnya dalam nada getir. Dengan kata lain, di mata Soedisman, kegagalan G30S bukan sekadar karena kekalahan militer atau politik, tetapi karena ia telah mencabut akar partai dari tanah tempat ia tumbuh, rakyat itu sendiri. Dan begitu hubungan itu terputus, riwayat PKI pun tamat. Pada Juli 1967, dalam suasana politik yang genting dan penuh pengamanan, Soedisman dihadapkan ke Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub. Pengadilan ini bukan sekadar proses hukum, tetapi juga sebuah panggung besar tempat rezim Orde Baru menegaskan narasi resmi bahwa PKI adalah dalang dari kudeta berdarah dan bahwa negara bertindak untuk menyelamatkan Republik. Soedisman bukanlah figur sembarangan. Ia adalah anggota Politbiro, peringkat kelima dalam hierarki tertinggi PKI, dan dikenal sebagai seorang organisator ulung. Setelah porak-porandanya struktur partai akibat pembantaian dan penangkapan, ia berusaha memegang kendali atas sisa-sisa PKI yang masih hidup dalam ketakutan dan persembunyian. Namun ruang geraknya sempit. Di bawah tekanan negara yang sedang membangun kekuasaan baru, tak ada tempat bagi kompromi. Dalam persidangan, Soedisman tampil tenang dan berani. Ia tidak lari dari tanggung jawab, bahkan dengan lantang menyatakan bahwa jika partainya dianggap bersalah,
maka sebagai pemimpin ia turut memikul tanggung jawab itu. Namun ia menolak keras tuduhan bahwa seluruh PKI telah merancang kudeta. Menurutnya, tindakan Aidit dan lingkaran terdekatnya adalah inisiatif terbatas, bukan hasil keputusan kolektif partai. Ia bahkan mengajukan tesis bahwa apa yang dilakukan adalah bentuk pencegahan terhadap dugaan adanya Dewan Jenderal yang konon hendak menggulingkan Presiden Soekarno. Pernyataan pembelaan Soedisman, meskipun disampaikan dengan cara yang terhormat dan penuh prinsip, tidak mengubah arah keputusan. Di tengah gelombang anti-komunisme yang membakar seluruh negeri, suara seorang tahanan politik seperti Soedisman seolah tenggelam dalam arus besar sejarah yang telah dikendalikan narasi negara. Vonis pun dijatuhkan, hukuman mati. Soedisman tetap berdiri tegar. Dalam pidato terakhirnya yang kemudian beredar secara terbatas, ia menyampaikan kata-kata yang menggetarkan. Kita hidup untuk berjuang dan kita berjuang untuk hidup. Tidak setiap pertandingan seperti itu dimahkotai dengan kemenangan, tetapi tujuan hidup adalah memiliki keberanian untuk memasuki pertempuran yang sengit ini dan pada saat yang sama memenangkan kemenangan. Inilah impian setiap orang yang berjuang, tidak terkecuali komunis. Ini juga impian hidupku. Ia dieksekusi pada Oktober 1968 tanpa banyak publikasi, tanpa upacara. Dengan kematiannya, berakhirlah satu bab terakhir dari generasi pemimpin puncak PKI yang pernah menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Pengadilan Soedisman adalah klimaks dari serangkaian mahmiluk yang menyimbolkan pembubaran total gerakan komunis di Indonesia. Ia bukan hanya bagian dari proses hukum, tetapi juga simbol dari transisi kekuasaan. Dari era Soekarno yang penuh gairah ideologis, menuju Orde Baru yang menuntut stabilitas melalui kontrol dan penyeragaman. Soedisman mungkin telah dihapus dari buku sejarah resmi Orde Baru, tetapi jejak langkahnya tetap mengendap dalam ingatan mereka yang menyaksikan gejolak zaman itu. Ia adalah gambaran tentang kompleksitas seorang pejuang, ideolog dan manusia yang hidup dan gugur dalam pusaran sejarah yang tak kenal ampun.